Dia contoh kayak mau, udah ya nggak ada yang nanya, Bang Palen nanya gitu loh. Hukumnya apa Ustadz Tata kalau orang menuhankan manusia? Pada ketawa semua live chatnya. Ustadz Tata itu kalau lab malam dia, ya kan? Malam. Ini aku nongkrong di sana. Oke, di sini sudah ada Bang Bonar Marasi. Selamat malam Bang Bonar. Selamat malam Bang Palen. Sorry Bang Palen, sambil merokok. Oh iya. Gimana Bang kabar hari ini Bang? Baik banget. Ini tentang apa Bang? Biasa, krisis identitas. Itu umum ya, krisis identitas itu umum, bisa masuk ke dalam ranah pribadi setiap manusia, bisa juga dilebarkan lagi di teologis, kan gitu. Krisis identitas gitu. Nah, aku tertarik dengan identitas RT 6 itu loh Bang. Siapa RT 6 Bang Bonar? Kan teman-teman Kristen ini sering bilang Islam itu RT 6, RW 6, desa 6 gitu loh. Itu aku lama berpikir itu apa sih gitu kan. Nah ternyata maksudnya itu 666 mungkin ya. Jadi antikristus. Antikris. Jadi 666 itu antikristus gitu loh, dan itu dituduhkan ke Islam. Gue pikir nomor apartemen di Kalibata. Sehingga bagus juga kalau kita bahas dikit ya, bahwa itu boleh. kritis identitas juga itu gitu loh. Aku share screen ya Bang ya. Oke. 66 itu kan aku share screen. Coba Bang. Oke, gua naikin. Iya, ini ya. Jadi 66 ini, nah ini kan 666 ini sering disimbolkan sebagai simbol setan ya. Kode rahasia di balik angka tersebut ini dari Sindo News ya, 666 gitu. Nah, teman-teman Kristen ini sering bilang Islam itu RT 6, RW 6, desa 6 gitu. Arahnya saya potong dulu boleh nggak? Boleh nggak Bang Bonar? Paling cuma 10. Ini kalau triple six ini ya dalam Judaism itu baik loh. Itu baik, positif. Tapi Oten kok bisa dibilang negatif? Itu 6 dalam perspektif Judaism itu kan 6 kali 3, 18. Iya. Itu jadi baik. Termasuk krisis identitas kan juga kan. Jadi mereka mungkin baca tentang 666 dan Quran itu 6666 gitu ya. Lalu cocokmologi tanpa pernah membahas, tanpa pernah mempelajari Bible, lalu kemudian menuduhkan sesuatu gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sini ya, bahwa kalau ini tanda iblis atau tanda setan, maka penyalipan itu ada unsur setannya Bang. Oh gitu. Iya kan, di Lukas 22 ayat 3 itu kan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seseorang dari ke-12 murid itu. Jadi ada peran iblis dalam penyalipan itu, kecuali Bible-nya ini dirubah, kan gitu kan. Nah, lalu kemudian iblis, Yudas dan orang-orang jahat itu, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Jadi Yesus itu ditangkap dengan tipu muslihat untuk membunuh dia gitu. Itu kan juga pekerjaannya iblis kan gitu, tipu muslihat. Nah, lalu kemudian kalau misalnya penyalipan itu adalah rencana kasih dari Yahweh, mohon maaf Bang Palen ya, karena ini mereka membawa dari Yahudi gitu ya. Kalau penyalipan itu rencana kasih dari Yahweh, dan kemudian rencana kasih berupa penyalipan itu harus terjadi, maka ini kan jadinya setuju dengan pekerjaan iblis ini. Maka masuklah iblis, hore, iblis masuk ke dalam Yudas kan gitu kan.
Ya, lalu kemudian nantinya mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat gitu. Artinya teman-teman Kristen ini suka dengan apa namanya penyalipan itu, dan kemudian itu berarti mereka setuju bahwa Yahweh itu memperlancar proses tipu muslihat itu, gitu kan. Terus kemudian kata Paulus di 1 Korintus 1:25, penyalipan itu adalah kebodohan dari Bapa gitu. Sebab yang bodoh dari Theos lebih besar hikmatnya daripada manusia gitu kan. Sehingga 666 itu sejatinya itu berperan aktif dalam keselamatan Kristen gitu, yaitu masuk ke Yudas di Lukas 22 ayat 3, terus kemudian ikut membuat tipu muslihat supaya Yesus terbunuh. Tipu muslihat itu justru sebagai salah satu cara untuk menggenapi penyalipan, dan kemudian kata Paulus, penyalipan itu kebodohan dari Theos gitu. Dan kemudian di Yohanes 8:44, Yesus sendiri menyebut bahwa bapaknya kalian adalah iblis, yaitu yang ingin membunuh Yesus. Sehingga kemudian ketika Yesus itu disalibkan, berarti itu adalah kehendak iblis gitu. Sehingga kesimpulannya adalah 666 itu justru melekat pada mereka gitu. Maka jangan sampai krisis identitas gitu loh. Kemarin Bang Palen kan bikin status itu ya, bahwa ternyata otak dari penyalipan itu kan oknum God yang pertama gitu. Sehingga kemudian peran, ya nggak enak ngomongnya ya, peran iblis itu memang ada di mereka, sehingga tidak layak untuk menuduh Islam itu sebagai 666. Karena justru kebalikannya yang terjadi. Nabi Isa itu tidak disalibkan karena itu menista Allah gitu. Dan kemudian penyalipan itu kan tipu muslihat, sehingga kemudian Allah itu menghukum mereka dengan membalaskan tipu muslihat untuk menyelamatkan Nabi Isa. Sehingga di Islam itu tidak ada kerjasama antara Allah dengan iblis. Justru di Bible, di penyalipan itu ada peran iblis. Sehingga kemudian sekali lagi RT 6, RW 6, Desa 6 atau Duku 6, 666 itu kalau memang mau diterapkan ke Islam nggak tepat. Justru lebih tepat kalau kepada Kristen gitu, Bang. Makasih, Bang. Ya, oke ya. Jadi salah alamat mereka, Bang ya. Oke. Iya, Di sini salah alamat gitu loh. Maka krisis identitas juga ini kan. Cuman memang gimana ya Bang Palen ya, ini memang penyalipan ini kan sejatinya yang membuat ini Bang Palen, yang membuat teman-teman Kristen itu harus mengimani Trinitas gitu. Inti kekristenan itu adalah penyalipan. Jadi kalau misalnya dia seperti Bang Palen tidak percaya pada penyalipan, kembali ke hukum terutama, maka Yesus tuh nggak perlu jadi oknum God yang kedua, Bang Palen. Jadi Bang Palen cukup dengan apa? Yaitu dengan mengesahkan Yahweh, itu hukum yang pertama. Yang kedua, kasihi Tuhan Allahmu dengan cara jangan membatalkan hukum Taurat gitu. Lalu kemudian yang ketiga, kasih sesama. Jadikan kasih sesama itu sebagai kewajiban untuk mendapatkan ridho Allah gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen itu kembali ke Yesus, yaitu kembali ke hukum terutama sebagai soteriologi, sebagai jalan keselamatan, dan tidak percaya pada penyalipan, maka Yesus itu nggak perlu dijadikan oknum kedua di Trinitas, Bang. Itu Bang Palen.
Tapi mereka Ini sangat percaya Bang sama penyalipan, mah percaya banget mereka. iya. Kalau itu gini ya Bang ya, kalau misalnya mereka mau Gimana? percaya, kalau mereka mau percaya pada penyalipan nggak apa-apa, tapi Hmm. artinya kan Yesus pernah bilang hukum terutama sebagai hukum tertinggi gitu. Oleh karena itu, Hmm. kalau misalnya Yesus pernah mengajarkan itu, maka saya lebih enak kalau mengikuti itu aja gitu. Ya, mengikuti apa? Mengikuti hukum terutama itu. Ya, satu, esakan Yahweh saja. Ya, lalu kemudian yang kedua, kasih Tuhan Allahmu dengan cara tidak membatalkan hukum Taurat itu. Lalu kasih sesamamu gitu. Daripada mengikuti apa namanya salib gitu loh Bang. Dan kemudian ada pendeta ya Bang ya. Pendeta namanya Pak Dede. Yohanes Rahmat Bang. Dia udah dipecat gitu, dari GBI. Nah dia itu setelah nonton The Passion of Christ gitu ya Bang ya. Itu dia dapat ide gitu bahwa dapat semacam tuntunan Roh Kudus bahwa penglihatan gitu Bang. Iya, penglihatan bahwa penyalipan itu adalah kekerasan gitu loh. Ya, betullah kekerasan, dan kemudian dia mulai ragu terhadap konsep penebusan dosa dengan penyalipan. Dan kemudian Bang, dia berusaha untuk mencari soteriologi lain, soteriologi non salib gitu. Nah, bukunya itu namanya menggugat soteriologi salib gitu loh Bang. Nah, terus kemudian beliau itu sekarang itu kembali ke hukum terutama itu. Cuman memang ada beberapa orang yang mengatakan kalau kamu itu ikut hukum terutama dan melupakan soteriologi salib, maka kamu bukan Kristen gitu loh. Nah dari sini ya, kita tahu bahwa memang inti kekristenan itu kan sebenarnya salib gitu. Coba ya Bang saya cari ya Bang Yohanes Rahmat ya Bang ya. Sambil ngomong Bang Palen dulu. Oke, saya tungguin ya. Sambil menunggu ini sudah ada satu yang masuk ya. Ada pelurus doktrin. Ya, selamat malam Pak pelurus doktrin. Ya, shalom Bang. Ya, shalom. Pelurus doktrin Bang. Ada pelurus doktrin dari kekristenan. Ini kalau kita cerita tentang salib nih ngeri-ngeri sedap nih Bang. Oke. Gimana itu? Karena apa? Karena ngomongkannya aja rasanya gimana gitu loh. Kok Adam berdosa lalu kemudian Tuhan Bapa mengaruniakan Tuhan Anak untuk disalibkan, itu kan kayaknya gimana gitu. Kalau saya sih Bang ya. Iya. Berbeda dengan iman kekristenan ya. Silakan Bang sampai saya cari Bang. Ya, oke. Saya sapa dulu nih, ada Pak PD ya. Selamat malam Pak PD. Ya, shalom. Ya, iya, shalom. Ya. Ini lagi ngomongin penyalipan ini Pak PD. Waduh. Berat nih, temanya berat. Berat ya? Temanya berat. Pak PD. Tapi kan itu jadi apa namanya, kalau dalam kekristenan itu salib itu adalah apa namanya, semacam hukuman kekuatan yang paling Allah berat ya. Kalau saya menganggapnya hukuman yang paling berat. Oh iya, jadi boleh. Jurang dari dosa, nah hukuman duniawi itu jurang paling dasar tuh salib, itu udah paling gak ada hukuman yang paling lebih sadis gitu ya daripada penyalipan pada saat itu udah paling mengerikan Pak. Udah paling dasar lah, ibarat tuh kalau neraka itu udah paling keraknya itulah, paling dasar kayak gitu. Tapi itu akhir ya, itu kan kita dari dimensi duniawi ya. Kalau dimensi akhirat kita nggak tahu hukumannya kayak gimana kan. Ya secara duniawi begitu, yang paling kerak, yang paling sadis lah, ibaratnya udah salib. Tapi itu kan dosa ya, itu kan akhirnya memang yang memuncak di hukuman yang paling mengerikan ya. Tapi awalnya dari dosa itu sebenarnya
simpel sekali ya awalnya itu dari pengetahuan sebenarnya kan begitu kan. Ibarat awalnya dosa itu bukan dari membunuh, bukan dari berzina atau bukan dari apa, tapi mengetahui yang tidak seharusnya diketahui, itu maksudnya. Iya. Awalnya di situ. Iya benar. Terus? Dan jadi kalau kita mau menarik kesimpulan dari Alkitab sebenarnya, ya awal dari dosa itu ya adalah pengetahuan yang tidak seharusnya diketahui tapi kita tahu gitu ya. Dan akhirnya memang adalah hukuman yang paling berat, yaitu salib. Itu akhirnya seperti itu. Dan inti dari dosa itu sebenarnya apa? Kalau dalam Kristenan itu inti dari dosa itu sebenarnya adalah kecanduan. Nah itu salah satu contohnya, kecanduan. Jadi sesuatu yang bersifat candu atau adiktif, nah itu biasanya adalah dosa. Nah, kemungkinan begitu. Adiktif apa nih? Kecanduan apa nih? Kecanduan. Contohnya kecanduan makanan atau obat ataupun apapun yang sifatnya mengambil kendali hidup kita. Nah itu namanya dosa. Makanya dikatakan bahwa barang siapa berdosa dia menjadi budak dari dosa. Itu benar, itu sifatnya adiktif. Jadi orang yang pernah membunuh gitu kan, ibaratnya kan dia menjadi ketika dia membunuh lagi kan dia ngerasa kayak nggak ngerasa berat itu ya. Kan kayak membunuh orang kayak dulu cicak kan begitu. Jadi apa-apa dikit-dikit main bunuh. Nah itu udah kecanduan namanya. Jadi itu kayak ada semacam kontrol dari orang itu yang hilang gitu. Yang tadinya nggak ada jadi nggak ada kan gitu. Nah jadi ya itu kalau secara secara filosofi begitu. Jadi ya dosa itu dimulai dari pengetahuan yang paling ringan gitu ya. Dimulai dari pengetahuan yang paling berat adalah ya seperti salib itu ya. Kalau salib kan kita lihat jangan lihat dari salibnya aja ya gitu. Tapi kalau kita lihat tuh dari penderitaan Kristus yang secara keseluruhan ya. Mulai dari ditolak, dicambuk gitu kan. Dihina, digebukin, ditampar dan sebagainya sampai berujung pada salib. Jadi satu passion yang utuh ya. Jadi kita jangan lihat hanya salibnya aja tapi juga penderitaannya juga ya. Jadi, yang di dalamnya Pak ya. Ya, berikut penderitaannya gitu juga kan. Kan penderitaan itu kan penderitaan Kristus itu kan tidak hanya pada salib, tapi juga pada pencambukannya, juga pada digebukinnya segala macam, dipermalukan dan segala macam. Ya itu namanya puncak dari hukuman ibaratnya. Gitu. Jadi akibat dari dosa itu ya efek paling buruknya itu ya. Kayak gitu. Secara teologis. Dan gak ada yang lebih buruk daripada itu. Itu. Jadi ibarat tuh seburuk-buruknya hukuman lah, tapi ya mungkin dipercaya seperti itu. Begitu. Udah kayak macam dikutuk Pak ya. Iya. Jadi seburuk-buruknya hukuman gitu untuk seburuk-buruknya orang. Ibaratnya seperti itu ya. Dalam tanda kutip. Tapi bukan artinya Kristus itu seburuk-buruknya orang, bukan. Tapi secara filosofis itu seperti itu gitu. Jadi dia seperti kalau lebih kejam dari pembunuh misalkan, dan lebih kejam dari pezina, lebih kejam dari apapun. Nah kira-kira gitu, dosanya itu udah paling besar di seluruh muka bumi lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Kayak gitu ya ibaratnya. Jadi seakan-akan dia menanggung dosa yang paling berat gitu di seluruh muka bumi, itu maksudnya. Ya kembali lagi apakah itu dosa dia sendiri atau dosa orang lain, itu kan tergantung kepercayaan orang masing-masing ya, berat kan. Tapi itu kan kalau kita percaya, dosanya semua manusia itu kan Pak. Jadi itu kan kepercayaan, kan. Tapi kalau kita bilang apa yang dirasakan oleh Kristus pada saat 2000 tahun yang lalu itu yang paling berat, seberat-beratnya dirasakan manusia. Udah disiksa, dipermalukan Pak ya. Iya. Artinya kalau kita baca dari kesaksiannya Suster Selosupa itu, Suster Faustina atau Suster apa. Jadi Yesus itu menerima 5.000 lebih luka di dalam tubuhnya. 5.300 lebih luka. Jadi tidak hanya stigmata yang 5 itu ya, ada kepala, tangan 2, kaki 2, lambung 1. Iya, kalau yang stigma itu kan ranahnya ke teologis sebenarnya Pak ya. Stigmata itu hanya baru 5 atau 6 luka ya, tapi ini 5.300 yang aslinya. Jadi
Kalau kita baca dari penglihatan orang-orang kudus juga yang dialami Kristus itu ya lebih dari segitu. Ya jadi kira-kira memang 5.000-an luka. 5.000 lebih luka. Belum termasuk dipermalukan. Nah, itu kan luka batin ya. Kalau luka fisik kan 5.300 kan. Belum terhitung luka batin. Belum terhitung luka secara jiwa gitu kan. Nah, itu kalau dihitung juga mungkin lebih dari segitu kan ibaratnya kan. Jadi kayak hukuman yang seburuk-buruknya hukuman gitu. Jadi nggak ada hukuman yang lebih buruk daripada yang diderita oleh Kristus. Nah itu maksudnya. Ya intinya kita sebutin ya satu aja hukuman di dunia ini yang lebih buruk daripada itu gitu. Contoh misalkan apa? Misalkan di penggala itu terlalu simpulan orang cuma 10 menit mati. Kalau ini kan tidak merasakan apa ya? Malunya kayak gimana itu kan, kalau salib itu kan tradisi Romawi itu kan bukan hanya disakiti tapi dipermalukan depan publik kan gitu. Tapi itu pun gimana? Baru kalau hanya disalib, tapi kan ini juga dicambuk juga. Iya. Cambukannya itu jangan dikira seperti orang nyambuk pakai kulit sapi ya. Ini dengan duri ya. Jadi bisa dagingnya pun terlepas gitu ibaratnya. Iya. Jadi bisa kehilangan darah sebelum kehabisan darah sebelum dipaku ya atau disalib itu kan. Dan juga harus menempuh perjalanan yang berat kan dari tempat pengadilan ke tempat penyaliban juga. Iya. Bang Palen. Oke, gimana? Bang Palen. Bang PD mohon maaf kita diskusi hanya untuk ini aja Bang ya, santai-santai aja Bang ya. Oke ya. Jadi tadi saya bilang ada pendeta namanya Yohanes Rahmat. Nah saya mau share ini itu di atas begini Bang. Jadi soteriologi salib tidak mujarab gitu ya Bang ya. Namanya adalah Yohanes Rahmat gitu. Ini terkenal beliau nih ya. Nah lalu kemudian pertanyaan beliau begini. Apakah betul soteriologi salib Yesus Kristus mujarab ya, menghasilkan orang Kristen yang diciptakan baru, yang kehidupan moralnya luhur, tinggi dan menjadi teladan suatu kehidupan baru yang dimungkinkan terjadi karena peristiwa salib Yesus satu-satunya dan pekerjaan Roh Kudus gitu. Jawaban beliau itu tidak gitu ya. Jadi soteriologi salib itu tidak efektif untuk menciptakan manusia baru. Dalam hal moralitas, kebanyakan orang Kristen pada masa kini meskipun mengklaim dirinya sudah bertobat dan sudah lahir baru, dalam kenyataannya hidup tidak berbeda dari kebanyakan orang lainnya dalam dunia ini. Mereka sama-sama melakukan banyak kekerasan dan pelanggaran moral lainnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tetap bermasalah dengan Allah dan dengan sesamanya. Dan tetap tidak tangguh dalam menghadapi masalah berat. Kalaupun ada sejumlah orang Kristen yang dapat hidup dengan bermoral tinggi, tangguh dan menjadi figur-figur teladan dalam masyarakat, hal yang sama pun dapat ditemukan dalam agama-agama lain ya. Tidak harus percaya pada Yohanes Rahmat yang menggugat soteriologi salib. Terus kemudian beliau ini kemudian mencari gitu kekristenan tanpa soteriologi salib gitu. Mungkin nggak sih gitu ya kekristenan tanpa soteriologi salib gitu. Nah di dalam bagiannya ini menyebut bahwa ada sih alternatif ya untuk tetap menjadi pengikut Kristus gitu. Supaya tetap menjadi pengikut Kristus dan kemudian hidupnya lebih baik itu adalah dengan cara mengikuti hukum terutama seperti misalnya orang-orang ini ya. Jadi kekristenan Yahudi perdana ini meskipun tidak dalam segala hal seragam dapat kita sebut sebagai kekristenan Ebion ya. Bersama-sama memegang dan mempertahankan sejumlah keyakinan religius dan praktik agama. Komunitas Ebion ini merupakan sisa dari suatu bentuk kekristenan Yahudi paling tua yang bermula di Yerusalem. Nah, gitu. Nah, terus kemudian beliau itu menganjurkan untuk kembali kepada hukum Taurat gitu. Cuman di dalam Efesus 2:15 itu disebutkan
Bang Palen. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, ya, jadi bunyinya itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya gitu. Kalau di tempat lain itu disebut bahwa hukum Taurat itu sejatinya tidak untuk orang non-Israel, tetapi hanya untuk orang Israel. Sehingga kemudian ini artinya adalah akan ada Israel baru, yaitu teman-teman Kristen gitu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, masalahnya apa? Ketika hukum Taurat ini menjadi batal, maka Adventisme itu jadi bidat gitu, yang masih setia pada hukum keempat. Lalu Unitarian yang masih setia pada hukum keesaan Yahweh itu jadi bidat gitu. Nah, yang menang sekarang adalah yang Trinitas. Sehingga kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita, soteriologi salib itu tidak efektif menciptakan manusia baru, toh juga ada yang bermasalah, dan kemudian hanya efektif untuk membatalkan hukum Taurat ini gitu, kata Pak Yohanes Rahmat gitu. Oleh karena itu, ini perlu dipikirkan oleh teman-teman ya. Mungkin apa yang saya katakan ini akan dibenci gitu. Karena apa? Karena ini menyangkut keyakinan dasar dari kekristenan. Saya yakin ini akan jadi masalah besar gitu, akan dibenci. Sama seperti Pak Yohanes Rahmat, ya, beliau itu dipecat dari kekristenannya. Padahal sejatinya dia mau mengajak ke alternatif lain gitu. Alternatif lain yang bukan yang karangan dia, tetapi telah pernah diucapkan oleh Yesus gitu, yaitu di hukum terutama di Markus 12:29 sampai 30 berapa itu ya, yang menyebut bahwa esakan Yahweh saja, kasihi Tuhan Allah, kasih sesama. Menurut saya gini ya, jadi kalau misalnya saya hanya setia pada hukum terutama itu dan tidak percaya pada penyaliban, saya yakin justru masih selamat. Karena apa? Karena Yesus pernah mengucapkan itu gitu. Sehingga tanpa ada salib, seperti yang dikatakan Yohanes Rahmat, kekristenan itu tetap bisa jadi Kristen gitu. Saya kira gitu Bang, makasih Bang Valen. Ya, oke. Mungkin ada yang ditanggapi dari Pak PD. Iya. Headset bisa dibetulin dulu Pak PD. Gresek-gresek soalnya. Udah normal ya mungkin. Oke, lanjut. Iya. Narasinya cukup bagus ya. Memang menggugat itu apa sih gunanya apa salib gitu ya. Kenapa harus ada salib gitu? Mungkin ada alternatif lain. Kalau tanpa salib gimana kan gitu kan. Iya. Tapi memang ibaratnya memang sifat-sifat Tuhan itu selalu komplit ya, dari kapan sampai kapan tetap komplit. Jadi artinya kalau Allah itu misalkan kan terrepresentasi dalam rupa Yesus kan, dalam wujud Yesus kan, seperti itu. Kalau dia mempunyai sifat kasih ya, ibaratkan itu, pasti di sampingnya, di baliknya pasti ada sifat adilnya juga, akan kayak gitu ya ibaratnya. Jadi seperti uang logam yang punya dua mata, dua sisi ya, sisi gambar sama sisi huruf tulisan. Jadi Yesus memang mengasihi, tapi dia juga adil. Nah itu kan seperti itu. Jadi keadilan dan kasih bertemu, kira-kira begitu ya. Jadi ada Mazmur, saya lupa di mana. Jadi memang sisi pengasih dari sisi cinta dari Tuhan itu memang adalah penggembalaannya. Kita akui itu semua. Kita digembalakan, artinya kita tidak dibiarkan hidup tanpa arah. Nah itu maksudnya. Tidak dibiarkan itu tanpa arah. Jadi sesusah-susahnya kita atau sulit-sulitnya kita, tapi kita masih hidup dengan arah yang jelas. Nah itu ada kejelasan arah hidup ya. Walaupun
walaupun tanpa kenikmatan ya, atau tanpa kenikmatan yang berarti, tapi masih ada arah hidup. Tapi di sisi lain Allah juga harus adil kan begitu ibaratnya kan. Jadi terhadap semua itu, lalu sisi keadilan Allah di mana kan, itu jadi pertanyaan. Kalau tanpa salib itu gimana kan? Istilah filosofi, apakah perlu seseorang menampilkan sisi pengasihnya dia gitu tanpa ada sisi keadilan, itu justru malah berbahaya kalau menurut saya. Jadi kita bayangkan kalau pemerintah itu hanya mau mengasihi tapi nggak ada keadilan, itu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi misalkan dia hanya mau mengasihi golongan tertentu aja misalkan, tapi nggak ada keadilan, nah itu juga bahaya kan ibaratnya gitu. Jadi sisi adil dan sisi kasih itu tetap harus berjalan bersama-sama, nggak bisa berganti-gantian. Jadi ada saat Yesus mengasihi, ada saat dia adil, enggak. Pada saat yang sama dia harus adil dan mengasihi secara bersama-sama, kira-kira gitu. Itu makna filosofisnya. Iya, aku pernah dengar itu Bang PD. Jadi sejak Adam ini memang agak, kalau saya ya Bang, itu agak ngeri gitu Bang mendengar seperti itu ya. Jadi sejak Adam berdosa, dua sifat Yahweh itu kontradiktif katanya. Sifat kasih membuat Yahweh harus tidak menghukum, sementara sifat adil membuat Yahweh harus menghukum. Nah, jadi ada kontradiksi gitu. Atau istilah Pak Esra Soru itu, kedua sifat itu tertekan gitu. Kalau menurut saya sih kontradiksi itu. Jadi di satu sisi sifat kasihnya membuat Yahweh harus mengasihi, tidak menghukum. Sementara sifat adilnya membuat Yahweh harus menghukum. Nah, solusinya untuk melepaskan kontradiksi itu justru aneh gitu. Anehnya apa? Yesus yang disalibkan gitu. Nah, ini kan kalau menurut saya bermasalah gitu loh. Karena apa? Karena apa salahnya Yesus kan gitu. Atau di sisi yang lain itu bisa diartikan bahwa Yesus itu disalib untuk melepaskan Yahweh yang sedang terjebak dalam kontradiksi sifat. Itu kan justru aneh lagi gitu. Oleh karena itu kalau menurut saya gini Bang PD, sifat kasih, sifat adil itu oke lah kontradiktif gitu. Lalu solusinya apa? Solusinya ya dengan memberikan hukum gitu, dengan memberikan aturan. Setiap yang berdosa itu harus dihukum. Setiap yang mengikuti aturan harus dikasihi gitu. Sama seperti Bang PD kepada anak-anak di rumah ya. Aturan itu justru kasih sejati gitu kepada anak-anak kita. Kita beri aturan supaya kemudian dia hidupnya itu enak, hidupnya itu bagus gitu. Aturan itu adalah kasih sejati, karena kebebasan tanpa aturan itu menghilangkan kemanusiaan gitu Bang, kalau menurut saya. Jadi sudah benar apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa taatlah pada aturan. Aturannya apa? Ya esakan Yahweh, kasihi Tuhan Allahmu, dan kemudian kasihilah sesama. Di samping itu berusaha untuk tidak berdosa gitu. Karena apa? Karena kalau kita udah berdosa, kita udah nggak punya penembus lagi, maka pilihan kita cuma satu, setiap hari usahakan untuk istighfar gitu. Semakin baik dari hari ke hari gitu. Walaupun kemudian kata teman-teman Kristen kita itu tidak bisa berbuat baik ya. Ya kita berbuat baik semampu kita gitu. Adapun kemudian masalah penghakiman, masalah diterima atau tidak diterima, itu terserah pada dia yang memberikan aturan. Kita hanya berusaha untuk berbuat yang baik menurut kemampuan kita. Gitu Bang PD. Ada suara ya Bang PD ya? Dengar suaranya Bang PD Bang Bonar? Enggak. Oh. Oke, udah kedengeran ya? Iya, oke. Ya, oke, tes. Ya, jadi apa dikatakan Pak Bonar itu benar ya. Jadi hukum itu
Kalau orangnya baik ya dikasih gitu ya. Kalau dia jahat dihukum. Begitu ya kira-kira ya Bang Bonar ya. Iya. Iya. Tapi itu hanya berlaku ya. Itu hanya berlaku secara sempurna. Kita katakan secara sempurna. Jadi hukum memang diperlukan. Tapi kalau secara sempurna harus disertai dengan pemerintahan yang sempurna. Jadi harus ada semacam pemerintah yang sempurna supaya hukum itu bisa sempurna secara diimplementasikannya. Jadi hukum itu kalau kita lihat dari trinitasnya ya, ada hakikatnya, ada sifatnya, ada wujudnya. Sifat dari hukum itu adalah dia persistensi atau konsistensi dan ada kausalitasnya seperti itu. Jadi jadi wujud dari hukum mungkin kausalitas ya kita anggap ya, dan sifatnya memang harus ada konsistensi dan persistensi dan ada hakikatnya juga. Tapi untuk menegakkan 3 dimensi dari trinitas hukum tadi itu diperlukan pemerintahan yang sempurna. Nah, di sini masalahnya adalah dengan harga berapakah kita bisa membayar Allah untuk memerintah di muka bumi. Nah, itu maksudnya. Jadi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa dan kita tahu bahwa memang secara kalau kita lihat dari kebenaran itu sendiri bahwa sebenarnya yang menjadi penguasa bumi itu sebenarnya bukan Allah sebenarnya, tapi adalah iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Makanya kalau kita bilang penguasa dunia itu sebenarnya mengacunya ke iblis, bukan ke Allah. Gitu. Tapi memang tetap Allah menjadi kausa prima dari semua itu. Memang kalau dia mengizinkan iblis melakukan sesuatu, dia ya pasti iblis akan bisa melakukan sesuatu kan, seperti pada Ayub. Kisahnya Ayub. Tapi kalau kita ingin mendirikan pemerintahan yang sempurna untuk menegakkan hukum secara sempurna, itu kan tergantung dari pemerintahnya kan ibaratnya. Nah, seberapa kaya kita, seberapa berduit kita untuk mengundang Allah itu menjadi penguasa di muka bumi. Nah, itu jadi masalah. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau semua orang menganggap bahwa Allah itu adalah penguasa, sebenarnya enggak, belum tentu. Itu ini memang menciptakan semuanya, tapi saya nggak tahu bagaimana kejadian, tapi memang secara sebenarnya yang menjadi penguasa itu adalah setan. Gitu. Kira-kira gitu kalau pakai hukum ya, kayak gitu ya. Jadi harus ditegakkan dulu pemerintahan Allah di muka bumi secara sempurna baru bisa pakai metodologi itu. Gitu kira-kira. Kalau saya baca ya Bang, ya memang di Kristen itu ada keyakinan bahwa manusia itu tidak mampu berbuat baik gitu. Sementara kalau di Islam itu disebutkan bahwa manusia masih mampu berbuat baik dan kemudian Allah tidak akan menghukum ya kecuali yang memang mampu dia lakukan gitu. Ada istilahnya keadilan gitu loh Bang. Dan kemudian yang kedua ada prinsip di Kristen bahwa kita itu harus sempurna gitu. Jadi dua ide ini memang membuat kita tidak punya pilihan lain kecuali mengimani penyalipan. Yang pertama, kalau mengikuti aturan harus sempurna. Yang kedua, kita tidak mampu berbuat baik, maka kemudian kita butuh penebus gitu. Nah, cuman masalahnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes Rahmat tadi bahwa penyalipan itu ada masalah di situ gitu. Paling tidak ada, mohon maaf ya Bang, ada peran iblis di dalamnya kan gitu. Ada peran iblis di dalamnya. Jadi iblis masuk ke Yudas, Yudas kemudian menjual Yesus. Dan kemudian proses penangkapan itu melalui tipu daya gitu. Sehingga kemudian ini kan menjadi salah satu cukup mengganggu validitas penyalipan itu gitu. Nah lalu kemudian kalau saya baca apa yang disampaikan oleh Paulus gitu. Di Efesus 2:15 itu kan hukum Taurat sudah dibatalkan gitu. Nah, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, maka sebenarnya teman-teman Kristen itu sekarang itu memang sudah tidak punya dosa karena hukumnya nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya hukum memperkosa orang itu tidak ada larangan gitu, maka ketika saya memperkosa orang itu tidak boleh saya dipenjara karena nggak ada hukumnya gitu.
Oleh karena itu status teman-teman Kristen itu sekarang itu statusnya dibenarkan gitu, melakukan apapun karena hukumnya itu sudah nggak ada. Nah ini cukup mengganggu gitu kalau menurut saya. Ini pandangan saya Bang ya. Hukum Taurat itu batal, lalu kemudian apapun yang dilakukan itu menjadi tidak lagi status dosa karena hukumnya udah batal. Nah lalu kemudian yang berikutnya, kalau menurut saya gini ya, jadi kalau saya memperkosa orang gitu, maka kemudian saya harus bertanggung jawab atas kelakuan saya, atas ketidakmampuan saya menjaga diri, atas kesalahan saya menggunakan akal gitu. Bukan kemudian orang lain yang harus bertanggung jawab gitu. Adapun kemudian saya harus dicelup ke neraka, ya sebelum kejadian memperkosa itu harus saya pikirkan gitu, supaya saya istighfar, tidak melakukan itu gitu. Ketika saya berusaha untuk tetap lurus, jalan lurus, ya ingat kepada hukuman, ya lalu kemudian ingat kepada rahmat Allah, maka kemudian saya bisa hidup tenang di dunia ini. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan gitu, bukan orang lain gitu. Karena memang bagi teman-teman Kristen juga sebenarnya gini Bang Pede. Jadi teman-teman Kristen tuh nggak boleh punya keyakinan bahwa mereka wajib berbuat baik sebagai syarat masuk surga, karena itu justru merendahkan arti dari salib itu sebenarnya. Itu Bang. Kalau menurut saya gitu sih Bang. Bang Pede. Iya, oke. Benar, memang hukum memang tetap diperlukan ya untuk menjaga konsistensi sebab akibat ya. Betul ya. Jadi harus ada hukum yang menjaga konsistensi sebab akibat. Tapi salib itu bukan masalah meniadakan hukum atau menjaga hukum tetap ada, tapi salib itu adalah wujud dari peperangan rohani. Nah ini yang kadang-kadang kita salah untuk mengartikan. Jadi yang Abang Bonar sampaikan itu adalah dimensi duniawi atau dimensi fisik, di mana orang butuh hukum untuk bisa mengingat-ingat ya apa yang akan dia dapatkan kalau dia melanggar hukum itu kan, sebagai suatu ancaman lah ibaratnya ya, atau sebagai suatu peringatan ya. Tapi di sini kalau kita melihat lagi ya, sebenarnya peperangan rohani itu sewujudnya seperti apa sih? Itu menjadi masalah. Apakah sama dengan peperangan duniawi? Betul hukum itu diperlukan, tapi diperlukan juga pemerintahan yang sempurna. Nah itu tidak lepas dari hukum itu. Karena kalau hukum tanpa dibarengi pemerintahan yang benar, jadinya hukum itu akan menjadi jadi aneh gitu ya, ibaratnya jadi subjektif ibaratnya ya, tergantung kondisi atau moodnya pemerintah. Dia mau menegakkan hukum pada satu golongan tertentu, lalu dia mau tumpul kepada golongan tertentu lagi ya, kita kan nggak tahu kan. Tapi kita perlu di sini perhatikan bahwa salib itu adalah wujud dari peperangan rohani. Jadi kalau kita baca dari kitab Ayub itu adalah satu contoh peperangan rohani. Peperangan rohani. Jadi bagaimana Ayub itu dicobai dan dia berhasil menang. Nah itu adalah namanya peperangan rohani. Jadi apa bedanya dengan peperangan fisik? Kalau peperangan fisik itu masalah bunuh-membunuh, ya. Masalah menghabisi nyawa atau seperti apa. Ya. Tapi kalau peperangan rohani itu ya masalah kita menang pencobaan atau enggak gitu. Karena kan setan itu kan nggak bisa dibunuh ya. Gimana caranya bunuh setan? Pakai pedang apa kan nggak bisa kan, ibaratnya kan gitu. Dia kan adalah roh kan setan itu. Ya, jadi ya itu peperangan rohani itu. Jadi Allah itu butuh untuk mengambil alih kekuasaan setan itu. Jadi akan ada hubungannya nanti dengan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi di mana dia mempunyai hak penuh ya untuk mengambil alih seluruh atau melucuti seluruh kekuasaan setan di situ dan mendirikan pemerintahan yang sempurna pada akhir zaman. Nah disitulah baru ide-ide Bang Bonar itu terpenuhi gitu. Harus ada hukum, harus ada, ya itu baru sempurna, itu keadaan yang sempurna pada saat itu akhir zaman. Tapi kalau kita lihat sekarang ya,
hukum memang tetap diperlukan, tapi keadaannya belum sempurna, gitu. Dan eksistensi dari salib itu bukan alat meniadakan hukuman, itu salah, itu salah total. Di mana jadi hukum itu sendiri sebenarnya jangan diartikan sebagai suatu aturan atau prosedur yang tertulis ya. Jadi hukum itu pertama kali ya wujudnya itu adalah kata-kata Allah sendiri, di mana jangan kamu makan buah itu. Karena pada hari kamu mau makan ya, kamu akan mati. Itu sebenarnya udah hukum itu. Jatuhnya adalah hukum. Itu adalah hukum pertama yang diberikan. Jadi hukum pertama yang diberikan itu bukan hukum Taurat justru. Justru adalah peringatan gitu ya. Di dalam Taman Eden itu hukum jatuhnya itu. Jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu sebenarnya udah hukum. Jadi kalau dibilang salib itu menyediakan hukum, enggak sebenarnya sih. Kalau menurut saya enggak. Jadi dan kalau memang misalkan karena salib itu dosa orang ditebus juga jadi bebas berbuat dosa, saya rasa enggak ya, bahwa Tuhan itu enggak membiarkan dirinya dipermainkan ya. Jadi ada ayatnya, saya lupa ya, di surat Rasul mana saya lupa. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, itu ada di, saya lupa deh, ada di Suaranya Bang PD. Bang PD suaranya. Halo, ya udah dengar suara saya? Kemeresek tadi. Kemeresek ya? Sorry. Ya, coba. Sorry. Bentar. Nah, Bang Palen, mohon maaf. Bang Halo, PD. udah jelas. Iya. Iya, jadi kalau pendapat bahwa karena salib itu orang diampuni dosanya lalu dia bebas berbuat dosa, kayaknya enggak juga, karena Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi atau ada ayatnya kalau salah, saya lupa di mana itu. Jadi iya, ada itu Bang. Tetap bahwa sifat kasih dan keadilan Allah itu tetap ibaratnya kekal sifatnya. Jadi Allah itu adil, demikian pula dengan Kristus ya. Jadi ya abang bayangkan misalkan kalau abang udah baik-baik nolong orang gitu ya, udah ditolongin orang itu, udah ditolongin gitu ya, tapi dia berbuat dosa lagi, terus abang tolongin lagi, terus dia berbuat dosa lagi. Nah kira-kira sifat keadilan abang tergerak gak nih? Kira-kira tergerak. Iya. Jadi nah, itu mohon maaf Bang pula. PD. Kalau Bang PD sering-sering mempelajari tulip ya Bang ya, debat tulip ya, TULIP gitu. Yeah. Antara teman-teman Reform dengan Suhento Liau dan kawan-kawan, nanti abang tahu apa sih yang kemudian menjadi pokok dari kekristenan gitu. Kenapa kok harus salib itu? Itu yang pertama. Yang kedua memang di Yakobus kalau nggak salah Bang, yang disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati gitu. Sehingga kemudian ini diartikan bahwa ketika kita punya iman pada penyaliban, maka kita harus berbuat baik gitu. Tetapi sejatinya itu pandangan Katolik yang oleh teman-teman Protestan itu tidak terlalu disetujui gitu. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi karena hadiah gitu loh Pak. Jadi hadiah kepada orang-orang yang mengimani itu. Tetapi orang-orang yang mengimani itu pun ternyata tidak semua gitu, karena istilahnya banyak yang dipanggil gitu, tetapi sedikit yang terpilih gitu. Sehingga sejatinya kalau kita masih mengimani salib itu, kita masih ragu nih, jangan-jangan saya cuma dipanggil tapi tidak terpilih. Ya itu nanti konsepnya di perdebatan tentang tulip Bang itu. Kalau menurut saya nanti Bang PD itu coba untuk bahas ya. Untuk kaji itu di antara Pak Esra Soro dengan Pak Suhento Liau itu saya kira bagus. Bang Bonar tahu nggak kalau di dalam grace, di dalam setiap grace berkat, itu ada obligation. Nah itu maksudnya. Iya, tetapi gini Bang. Jadi kalau di Islam itu gini Bang ya. Di Islam itu berbuat baik itu sebagai kewajiban dan syarat untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Ya.
Lalu kemudian yang kedua, ya berbuat baik itu juga sebagai wujud syukur atas nikmat iman dan nikmat kelonggaran yang ada pada kita. Jadi di Islam itu dua arahnya, Bang. Yang pertama sebagai syarat dan kewajiban untuk mendapatkan ridho Allah. Allah yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak, bukan perbuatan baik kita, tetapi kita berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah kita gitu. Yang kedua, berbuat baik itu sebagai tanda syukur gitu. Nah, kalau teman-teman Kristen tuh nggak boleh menganggap bahwa berbuat baik itu sebagai kewajiban untuk masuk surga. Karena apa? Karena itu merendahkan arti dari salib itu. Lalu kemudian hanya boleh menganggap bahwa berbuat baik itu sebagai wujud syukur bahwa Yesus telah disalibkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan agak gimana gitu ya, Bang ya. Rasanya gimana gitu kalau saya sih gitu. Nah, lalu kemudian implikasinya pada doktrin ketuhanan, Bang. Doktrin ketuhanan. Jadi kalau oneness itu, dia yang menjadi penebus itu bukan Yesus, tetapi Bapa gitu. Lalu bagi teman-teman Trinitas, dia yang jadi penebus itu adalah Yesus, bukan Bapa. Lalu bagi teman-teman Unitarian, dia yang menjadi penebus itu adalah Yesus, seorang makhluk ilahi, ciptaan yang kemudian diberi kuasa untuk mencipta, sehingga kemudian Yesus menurut pengertian orang Unitarian ya layak untuk bertanggung jawab atas kesalahan tanda kutip penciptaannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan agak rame gitu, Bang, kalau kita bahas dalam ya. Nah, solusinya menurut saya seperti yang disampaikan Pak Yohanes Rahmat itu. Jadi adakah soteriologi tanpa salib itu? Soteriologi jalan keselamatan tanpa salib itu. Nah, kalau menurut saya ya seperti yang dikatakan oleh Yesus gitu, hukum terutama. Ya, atau di Yohanes 17:3 itu ya, yang menyebutkan bahwa inilah hidup kekal itu, bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan Allah itu. Kalau menurut saya, jadi kalau kita udah tidak syirik, kalau dalam Islam ya, itu kita udah dapat kunci sorga sebenarnya. Tetapi kalau kemudian kita berbuat dosa, maka kita harus bertanggung jawab atas dosa itu. Kita bertanggung jawab dan kemudian harus dihisap gitu. Dihisap itu artinya diadili atas perbuatan dosa kita. Nah, supaya tidak berdosa, maka kita diminta untuk selalu saling mengingatkan sesama saudara ya. Lalu banyak-banyak istighfar gitu. Lalu kemudian berusaha untuk menggunakan akal di setiap tindakan. Ini dosa apa enggak gitu. Maka kemudian teman-teman saya dan Muslim itu kan biasanya ini halal apa haram sih gitu. Itu harus dipastikan gitu. Supaya apa? Supaya kita benar dalam hidup ini. Itu, Bang, menurut saya, Bang. Nggak ada suara. Bang Palen, kira-kira suara. Iya. Gimana, Bang Bonar? Bang PD, mohon maaf ya, kita diskusi cuman santai-santai aja, Bang PD ya. Kita tidak saling menyalahkan gitu. Dan saya juga hanya membawa apa yang disampaikan oleh mantan pendeta GBI, Pak Yohanes Rahmat gitu. Dan saya tidak mengajak Bang PD untuk itu, cuman ya ini kita cuman diskusi gitu aja, Bang. Saya kira dari saya cukup, Bang Palen. Ya, jadi ya kembali lagi ya, apa yang dikatakan Bang Bonar itu benar ya, saling mengingatkan segala sesuatu itu benar. Tapi kita perlu tahu bahwa kita harus semua yang dikatakan Bang Bonar itu hanya berlaku dalam keadaan yang sudah terberkati ya, atau grace ya. Jadi kembali lagi, yang belum menjadi pertanyaan saya memang sampai saat ini, kenapa iblis itu bisa dibolehkan itu menjadi penguasa dari dunia ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mungkin nanti akan ada jawabannya, tapi kembali lagi bahwa semenjak manusia berdosa dan iblis juga berdosa. Iblis berdosa, lalu dilempar ke bumi dan dijatuhi hukuman. Manusia berdosa, lalu Allah apakah tidak menjatuhkan hukuman?
Gak mungkin, karena dia adil kan. Maka dia jatuhkan hukuman juga. Dan setan menjadi penguasa di muka bumi. Dan kalau kita lihat dari kapasitas setan, ya, kapasitas iblis itu tidak main-main loh Bang Bonar. Iblis itu, ini saya bukan mau menyalahkan setan ya, tapi kita buka-bukaan aja di kitab Kejadian ya. Iblis itu pikirannya, kecerdasannya itu jauh melampaui manusia. Baik dalam hal pengetahuannya, logikanya, sikapnya itu jauh melebihi manusia. Iblis itu kalau dia mengatakan tidak, selamanya dia akan mengatakan tidak, nggak akan pernah mungkin menjadi iya. Tapi kalau manusia, itu bisa berubah sikapnya. Demikian pula logikanya. Iblis itu logikanya lebih sempurna dari manusia. Itu kita tahu semua. Makanya bahwa iblis tahu bahwa pikiran manusia itu masih seperti itu dan bisa diputar balikan. Makanya kenapa Adam dan Hawa itu bisa sampai jatuh ke dalam dosa karena itu. Dan lagi pula kalau kita lihat di kitab Kejadian bahwa apa yang dikatakan iblis itu gak sepenuhnya salah kok. Iblis hanya bilang sekali-kali kamu makan tidak akan mati. Dan benar kan memang Adam dan Hawa masih hidup 1000 tahun lagi. Itu kenyataannya begitu. Jadi kalau dibilang hari itu tidak mati enggak juga gitu kan. Dia masih bisa hidup 1000 tahun lagi kan gitu. Jadi apakah Tuhan berbohong? Enggak. Gitu. Iblis tahu setelah pengetahuannya dia itu jauh melebihi manusia. Jadi kalau dikatakan dia itu adalah Lord, betul. Iblis adalah Lord. Tapi bukan Lord yang true Lord atau Lord sejati. Gitu. Dan itu perlu diperangi gitu. Jadi masalahnya memang kalau dibilang kita saling mengingatkan, iya saling mengingatkan. Tapi kalau yang mengingatkan juga udah sesat, logikanya ya nggak bisa kan begitu. Ibaratnya begitu. Nah kita kalau saling mengingatkan, ya kalau yang mengingatkan juga udah dikuasai setan logikanya, ya nggak bisa. Siapa yang mau mengingatkan? Perasaan gitu kan. Ibaratnya kan gitu. Jadi kembali lagi bahwa hukum yang sempurna itu hanya bisa di-establish oleh pemerintahan yang sempurna. Tapi eksistensi salib itu bukan untuk membuat manusia jadi lawless ya. Lawless itu tanpa hukum, enggak. Jadi sebenarnya tidak ada makhluk ciptaan yang tanpa hukum gitu. Bahkan yang abang mungkin kira bahwa Adam dan Hawa itu belum ada hukum Taurat, itu udah ada hukum sebenarnya. Jadi kita perlu melihat tuh hukum itu bukan dari suatu kitab yang wujudnya kitab atau prosedural, tapi ke dalam bentuk yang lebih esensi, yaitu perintah dan larangan. Itu adalah hukum walaupun tidak secara tertulis ya. Itu juga adalah hukum. Dan juga misalkan hati nurani, apakah itu adalah hukum? Itu juga adalah hukum karena itu adalah sensor gitu, sensor atau rem gitu. Jadi manusia itu kan tahu ya kalau misalkan dia makanannya udah basi kan nggak enak ya. Biasanya kan orang makan basi kan nggak enak di mulut kan ya. Itu kenapa begitu? Kok makanan basi kok nggak enak di mulut ya? Kan tujuannya supaya nggak dimakan. Itu kan udah sensor namanya kan. Jadi manusia tuh punya sensor untuk membedakan yang enak dan nggak enak, yang baik dan buruk. Dan sensor itu adalah hukum sebenarnya kalau kita lihat secara esensi. Jadi filsafat yang mengatakan bahwa hukum Taurat nggak ada lalu manusia menjadi tanpa hukum, itu adalah sebenarnya pemutarbalikan dari teologi salib itu sendiri kalau menurut saya. Kayak gitu. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya, dikit lagi Bang Palen, mohon izin Bang Palen. Ya, boleh. Jadi memang tadi di Efesus 2:15 itu memang disebutkan bahwa saya share screen ya Bang, mungkin pengertiannya memang jadi berbeda ya nggak apa-apa ya, tapi memang kalimatnya di Efesus 2:15 itu memang seperti ini Bang Pini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya, hukum Taurat. Lalu kemudian dengan segala perintah dan ketentuannya gitu. Jadi kalimatnya memang gini ya. Itulah sebabnya mengapa Unitarian dan kemudian Adventisme itu masih
berkategori bidat gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian tambahan tadi saya lupa ya, yang agak mengganggu validitas dari penyalipan itu tentang status Yudas ya. Kalau menurut Bang Rudi Yohanes kan Yudas itu masuk sorga ya, diselamatkan gitu. Dan kemudian ini ada tulisan, ini adalah tulisan dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia. Lalu kemudian kita lihat di sini, itu disebutkan ya, bahwa ini sumber dari Kristen ya, bukan saya ngarang gitu. Sedangkan Origen mengatakan bahwa pada akhirnya semua makhluk akan diselamatkan termasuk setan gitu. Jadi Origen itu punya keyakinan, Bapak Gereja juga, bahwa semua itu pada akhirnya akan diselamatkan termasuk setan. Karena memang darah Tuhan itu sangat mahal gitu, masa cuma sebagian sih yang diselamatkan gitu. Ini kan sedikit tantangan bagi akal gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa kalau kita mengikuti soteriologi salib, maka ada banyak hal yang memang jadi agak sedikit mengganggu gitu. Yudas masuk surga, iblis masuk surga, ada peran iblis, lalu kemudian ada pembatalan hukum Taurat, dan kemudian tidak wajib berbuat baik gitu. Sehingga kemudian Pak Yohanes Rahmat itu berusaha untuk mencari alternatif lain selain soteriologi salib gitu. Kalau saya sih milihnya ke soteriologi hukum terutama. Jadi gitu Bang, kira-kira Bang yang bisa kita simpulkan malam ini tentang soteriologi salib. Dan kemudian dikaitkan dengan ini tadi Bang, ini pertama ini tadi Bang, jadi tentang istilah 666 yang kemudian disematkan oleh teman-teman Kristen kepada Islam gitu. Jadi di Islam tidak ada peran iblis di dalamnya ya. Jadi tidak layak untuk dikatakan bahwa Islam itu adalah ajaran iblis. Bahkan sebelum membaca Quran kami diminta untuk berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Jadi nggak ada istilah 666 itu bagi Islam. Teman-teman yang suka menggunakan istilah RT 6, RW 6, Dusun 6 kepada Islam itu sejatinya dia sedang krisis identitas diri gitu Bang Palen. Lanjut Bang Palen. Ya, oke. Terima kasih. Oke, di sini sudah ada Pak Aldi ya. Selamat malam Pak Aldi. Bisa open mic. Selamat malam Bang Valen. Selamat malam semua Bang Bonar. Bang Pedi. Bang Valen, ini kalau saya maunya sama Bang Valen nih, mau dapat edukasi. Kan pernah salah satu Bang Valen pernah menarasikan mengenai waktu itu di satu channel yang untuk channelnya siapa ya? Ya saya sebut aja ya, channelnya Bang Erben ya, yang mengenai Lucifer dan Mike Michael itu ya. Nah kalau Bang Valen sendiri itu dari sudut pandang Yudaisme, bagaimana itu tentang untuk yang kejatuhan manusia di Taman Eden itu? Siapa sosok itu? Apakah Samael ataukah Lucifer ataukah siapa gitu? Dan apakah memang setan itu bagian dari ciptaan yang sudah Tuhan menciptakan atau malaikat yang jatuh? Nah ini saya serius nih, bukan saya mau bertanya untuk menguji. Saya ingin tahu aja gitu loh, kalau dari sudut pandang Yudaisme seperti apa gitu. Ya makasih Bang Valen, silakan. Iya, kalau Satan itu malaikat itu, agen dari Hashem. Satan itu pendakwa ya. Jadi itu udah ditugaskan sama Hashem untuk mendakwa semua manusia. Jadi agennya Hashem. Terus untuk konteks malaikat jatuh tidak pernah ada narasi di dalam perspektif Judaism menarasikan ada malaikat jatuh, nggak ada. Mungkin kalau dari penafsiran Kristen saya percaya itu ada. Terus yang ketiga terkait masalah Lucifer, itu polemik sebenarnya di dalam internal kekristenan sendiri ya. Kalau di Judaism nggak ada malaikat yang bernama Lucifer, itu nggak ada. Justru kata Hillel kan yang dipermasalahkan di situ. Hillel itu dalam perspektif Judaism, Hillel ben Sachar ya. Hillel itu nama yang cukup baik gitu loh. Hillel Satan itu nama itu dipakai sama orang Yahudi, sama perspektif sama praktisi Judaism itu dipakai. Bahkan ada nama seorang rabai itu namanya Rabai Satan, itu ada, dan dia cukup otoritas di kalangan kami.
Terus ada juga rabai yang di era sebelum Yesus ya, dekat-dekat Yesus itu ada seorang otoritas rabbinik namanya Rabbi Hillel. Nah, kayak gitu. Oh, jadi yang mendakwa manusia waktu di Taman Eden itu sehingga jatuh memakan buah itu Satan itu ya, yang memang sudah ditentukan atau bukan? Maksudnya salah bukan. saya. Gimana? Itu kan ada kan waktu polemik di Eden itu kan ada Shem, ada Adam, ada Hawa, dan satu ada yang namanya Nahas. Nah itu Nahas itu si ular. Nahas ular itu bukan? Oh iya. Iya ular. Satan itu malaikat tersendiri. Jadi itu agen dari Hashem. Nah itu bagiannya nanti ntar kalau apa ya mencabut nyawa manusia itu ya itu makanya apa ya kita juga nggak boleh menyebut nama itu. Lantas yang mencobai Hawa sehingga makan buah itu sosok apa itu? Ya itu Nahas. Oh ular itu. Tapi nggak disusupin rohnya oleh Satan itu? Enggak, Nahas sendiri kan. Nah sendiri, bukan ada setan di situ atau ada, saya pernah baca-baca ada Samael begitu, bukan ya? Samael itu juga apa ya, malaikat pencabut nyawa ya. Samael sebenarnya nggak boleh disebutin ya. Jadi ada Bang Valen, ada beberapa yang itu nggak bisa disebut ya, malaikat-malaikat yang tertinggi itu ya, M itu ya, M saya nggak usah sebut ya. Jadi Metatron kita sebut juga kira. Ya kalau kita ngomong Metatron itu nggak masalah, tapi ada satu yang nggak bisa kita sebut secara harfiah ya, secara letterlix. Itu kan kalau kita ngomongin Metatron, kita lagi ngomongin di situ kan ada nama Shem. Kita paling cuma sebutnya Memtet kan gitu. Itu kan ada konsonan Ibrani Mem dan Tet, terus ada penggalan daripada nama Shem yang nggak bisa disebut secara penuh gitu. Jadi ada konteks ketif dan kiri juga di situ. Nah kayak gitu. Nah jadi manusia jatuh ke dalam dosa itu gimana? Sudah jadi bagian rencana Tuhan? Atau memang manusia itu memang sengaja untuk supaya dapat free will yang bagus seperti yang suka dinarasikan Bang Jody gitu? Kalau mau sudut pandang Yudaisme seperti apa? Jadi begini ya. Jadi Tuhan itu Hashem itu menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Yang kalau dulu dalam sudut pandang kekristenan itu, Tuhan itu kan tidak merancang bahwa manusia atau alam semesta ini akan hancur seperti ini kan. Artinya Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya ada baik. Tidak akan dibuat manusia jadi sakit begini, umurnya pendek begini, banyak virus, tidak akan diuji-uji seperti ini lalu masuk surga. Buat apa kita ditentukan harus mati? Nah itu kan Tuhan ciptanya baik, lalu Tuhan mencobai membiarkan untuk manusia dengan uji pohon buah pengetahuan baik jahat itu, sehingga nanti di situ dilihat apabila manusia melanggar ketetapan Tuhan adalah manusia harus mati konsekuensinya. Nah itulah sehingga harus adanya penebus. Yesus harus membatalkan itu karena sudah ada jarak, dan sekalian itu kan kutuk itu sudah terjadi, manusia turun-temurun akan mati. Nah itu dalam konsep Yudaisme seperti apa itu? Iya beda ya kalau dalam Kristen seperti yang Anda jelaskan. Kalau dalam Judaism itu kan Hashem itu bukan hanya rencana Hashem itu bukan rencana yang baik. Yang jahat pun ada dalam diri Hashem gitu ya. Karena Hashem itu kan satu-satunya sang pencipta yang gak ada tandingannya gitu. Artinya kalau Hashem itu dia punya rival, dia punya musuh, ngapain kita harus percaya sama Hashem gitu. Jadi segala sesuatu baik itu yang baik dan yang jahat itu semua dari Hashem. Makanya ketika Ejda atau Farah atau buah pohon pengertian yang baik yang jahat, kata Ra dalam Hebrew itu kan konotasinya udah negatif. Makanya Hashem menciptakan pohon itu gitu. Artinya kalau dalam perspektif kami Judaism ya Hashem itu menciptakan yang baik dan juga yang jahat gitu. Untuk manusia jatuh dalam dosa ya ketika Adam dan Hawa, ketika Hashem memberikan satu mitzvot, jangan kau makan buah ini, itu kan dilanggar sama Adam dan juga sama Hawa kan kayak gitu. Nah di situ kan masih belum diperhitungkan yang namanya dosa itu belum diperhitungkan sama Hashem gitu ya. Nah dari situ ada satu
konsekuensi yang harus diterima sama Adam dan Hawa gitu loh. Jangan sampai itu manusia memakan Etz Qayyim gitu loh. Di situ kan ada Etz Tofara. Ya, pohon kehidupan ya. Iya, sama pohon kehidupan. Jangan sampai manusia itu memakan pohon kehidupan dan dia hidup untuk selama-lamanya kan kayak gitu. Artinya Hashem memberikan satu pemisahan gitu loh. Antara Hashem dan manusia ini akhirnya terpisah gitu. Terpisah. Dan itu masih dipantau sama Hashem gitu. Sampai di era Menara Babel kan. Dalam perspektif Judaism itu manusia itu ada percikan dari Hashem. Makanya Hashem kan ngomong tidak selamanya rohku itu akan tinggal di dalam diri manusia. Nah kayak gitu. Itu Hashem sudah mengetahui bagaimana manusia itu melakukan hal-hal yang enggak sesuai dengan yang udah Hashem perintahkan gitu. Nah itu dipantau sampai kepada era daripada Moshe Rabbeinu. Nah itu mulai ada yang namanya Torah Baruk Sinai. Nah itu udah diajarkan dan dosa-dosa itu mulai dikenal gitu, mulai diperhitungkan kan gitu. Kalau di era sebelum Moshe Rabbeinu ya ada dosa itu, ada kayak kejadian siapa itu Abraham, Avinu, terus di eranya Nabi Nuh. Tetapi yang lebih spesifik ketika Torah itu diajarkan kembali, nah itu mulai sangat ketat gitu loh. Jadi nggak ada dalam Judaism itu konsep tentang dosa waris, dosa asal itu nggak ada gitu. Kalau dalam kekristenan kan, oleh karena satu manusia berbuat dosa, maka semua manusia kena imbasnya gitu. Begitu juga oleh karena satu manusia berbuat benar, maka semua dibenarkan. Itu kan teologi dari Kristen kan kayak gitu. Tapi di Judaism nggak seperti itu. Kalau di Judaism itu setiap pribadi manusia itu menanggung dosanya sendiri. Makanya ketika di hari Yom Kippur, di hari pengampunan itu, para praktisi Judaism baik itu Bnei Noah dan Bnei Israel, mereka mulai sadar diri gitu. Pertama dia minta ampun kepada sesama gitu. Nah kalau sesama udah beres, dia menghadap ke Hashem, minta ampun nama Hashem. Nah kayak gitu. Jadi nggak bisa seperti dalam teologinya Kristen bahwa oleh karena satu orang manusia berbuat benar maka semua diselamatkan. Bukan seperti itu. Nah kayak gitu kurang lebihnya. Oh begitu Bang Valen ya. Berarti berbeda dengan paham dari Kristen ya. Kalau Kristen itu kan manusia itu kan sebenarnya diciptakan tadinya tidak akan mengalami yang namanya kematian ya. Karena dia telah melanggar perintah Tuhan itu sehingga punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dan Tuhan tidak mau dosa itu selama-lamanya ada dalam tubuh manusia, sehingga Tuhan harus membataskan umurnya. Dia tidak dapat akses untuk memakan pohon kehidupan, sehingga dia menjadi panjang umur. Karena kalau dia nanti akan sama seperti setan, panjang umurnya, tapi punya kecenderungan dan tahu akan yang jahat. Oh jadi gitu ya. Jadi saya tahu deh sekarang ajaran teredukasi lah dengan Bang Valen gitu. Itu aja sih saya penasaran, cuman pengen tahu. Okay, makasih banyak ya Bang Valen ya. Ya udah saya undur dulu deh, silakan lanjut ya Bang Bonar sama Bang PD ya. Bang Aldi, bentar Bang Aldi. Oh iya silakan. Saya sebenarnya cuma mau tertarik belajar Yudaisme sama Bang Valen. Oke silakan. Enggak, aku juga nggak tanya. Jadi untuk yang Mormon Bang Aldi udah pernah belajar belum ya? Kenapa kok kemudian Adam itu harus makan buah terlarang gitu loh. Gitu ya. Jadi itu gini Bang, kalau menurut Mormon itu menarik juga untuk dipelajari ya. Perintah pertama adalah harus ini ya, beranak pinak di dunia gitu ya. Lalu perintah kedua adalah jangan makan buah itu gitu. Nah lalu kemudian menurut Mormon itu menurut Mormon, Adam itu harus memakan buah itu, melanggar hukum yang kedua supaya dia bisa beranak pinak gitu loh. Itu pandangan Mormon Bang Aldi. Saya kira menarik juga untuk dipelajari gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua mungkin Bang Aldi saya kira Bang Aldi orang yang pembelajar ya, tertarik juga dengan tentang tulip. Saya kira bagus juga Bang Aldi, silakan nanti. Tahu itu reform, saya belajar juga dikit. Reform Calvinis. Ya, total depravity, terus atonement limit, ya terus. Itu bagus Bang, saya kira Bang. Sama maksudnya dia lawannya Armenisme kalau nggak salah. Arminian ya. Gitu. Arminian ya. Dan kemudian bagaimana bedanya dengan Katolik yang masih punya api penyucian, itu kan juga menarik untuk dipelajari gitu Bang Aldi.
Iya betul. Saya gini, Saya Katolik. Bang Bonar ya. Ya. Bang Bonar ya. Kalau saya kan menganggap bahwa teman-teman bilang kan kalau Mormon itu kan sesat ya. Iya. Jadi kalau kita itu berpandangan begini ya, bahwa manusia itu memang sudah sejak awal dibuat Tuhan itu untuk menempati bumi atau di Eden itu untuk beranak pinak, untuk mengelola bumi gitu loh, untuk mengelola ikan-ikan, menjadi penguasa. Tapi tadinya dia tidak akan mati begitu loh, walaupun dia beranak pinak. Nah setelah dia melanggar itu, dia dan keturunannya harus mati. Jadi intinya Tuhan tidak merancangkan. Jadi kalau menurut Mas Jody ya, kalau yang saya sering dengar di sini, dia bilang bahwa sampai pun 1000 tahun, 10.000 tahun, jika manusia tidak memakan buah itu, tetap Tuhan tunggu. Tuhan biarkan itu ada, sampai Tuhan pengen lihat yang menyembah dia itu adalah betul-betul punya free will excellence. Free will yang betul-betul mau menyembah dia, bukan robot. Jadi dibiarkan itu ada supaya manusia mengambil pilihan. Nah konsekuensinya, jika manusia sudah memakan itu, dia harus dibatasin umurnya. Karena dia sudah tahu akan yang jahat. Otomatis dia akan sama seperti setan. Satu yang dia nggak akan sama yaitu umurnya. Nah di situ karena kejatuhan dan hukuman Tuhan itulah makanya Tuhan harus bikin pembatasan umur manusia. Nah untuk pembatasan umur ini dan untuk bisa harga karaf mendekat itu, maka harus ada korban darah. Yaitu Tuhan perintahkan ya dari awal itu waktu dia memakai cawat, kan Tuhan lara, Tuhan ganti dengan korban dari kulit binatang. Nah berlanjut kepada hukum nabi-nabi saat itu untuk diperintahkan korban sembelihan anak domba yang tak bercacat, ataupun burung untuk ukur atau apa ya. Nah menurut tafsir Kristen kan yang selalu ditentang oleh Bang Valen itu kan di Yesaya pasal 53 ya. Di situ kan yang mengatakan bahwa nanti bahwa Yesuslah yang akan untuk membatalkan kutuk mati itu. Yesus kan akhirnya bangkit, mengalahkan kematian. Di situ utang yang sudah dipakukan di atas kayu salib dibatalkan Yesus, sehingga dia layak lagi untuk menerima pendamaian akan dosa dari tebusan darah yang diperintahkan itu. Jadi harga untuk sebuah nyawa manusia mati itu adalah darah, karena darah itu lambang korban itu lambang darah, itu nyawa. Nah itulah kalau untuk Kristen ya, saya rasa Bang Bonar udah tahu lah, semua udah tahu. Cuman yang tadi saya itu masuk itu cuman tertarik untuk konsep Neodeisme aja. Oke, kalau dari saya segitu aja sih. Terima kasih banyak ya waktunya Bang Bonar. Ya silakan yang lanjut lain, karena kan waktunya bukan cuma untuk saya. Bang Valen, terima kasih banyak waktunya Bang Valen ya. Sukses selalu Bang Valen. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, Assalamualaikum, saya mundur ya. Makasih. Bang Valen. Aku juga turun dulu Bang Valen, ada Bang Pison ini. Mau kemana? Assalamualaikum. Aku turun dulu, nanti besok masih ada kerjaan dikit. Assalamualaikum. Pamit ya Bang Valen, makasih ya atas kesempatannya ya. Assalamualaikum Bang Bonar, kemana? Assalamualaikum Bang Bonar.